Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, saya dari kelas PAI 2C dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Lastari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendidikan multikultural. Menurut Zakiyuddin Baidawi bahwa pendidikan multikultural ialah cara untuk mengajarkan keberagaman. Lalu menurut Muhammad Ainul Yakin bahwa pendidikan multikultural ialah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras maupun kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi lebih mudah. Sedangkan menurut John Wiesenthal, pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi pendidikan dari keberagaman kelompok kultural atas dasar basis reguler. Nah, pendidikan multikultural inilah yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk, sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan, namun penuh dengan toleransi. Sikap saling toleransi inilah yang nantinya akan menjadi keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya ia miliki sebelumnya saat ia berhubungan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Adapun 3 karakteristik pendidikan multikultural. Yang pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Dan yang kedua, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Lastari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya yaitu problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Yang keempat, fanatisme sempit. Yang kelima yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Yang ketujuh, keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Baiklah, yang pertama mengenai poin pertama yaitu keragaman identitas budaya daerah. Keragaman inilah yang menjadi salah satu potensi atau penyebab munculnya sebuah konflik keberagaman dari budaya, dan juga dapat berpotensi memecah belahkan dan subur bagi konflik mengenai kecemburuan sosial di masyarakat. Misalnya, kebudayaan dari masyarakat barat masuk dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat timur yang ada di dalam. Nah, yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Nah, dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan ini dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keberagamannya. Kini kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dengan konteks budaya lokal masing-masing. Nah, untuk yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme itu berbau kesetiaan primordial dan solidaritas yang berbasis asal-usul dan kebudayaan yang sama. Maka kalau kita menyaksikan goyahnya nasionalisme di Indonesia, hal ini mungkin disebabkan karena masuk dan berkembangnya kepemilikan liberal. Yang ketiga yaitu kurang kokohnya nasionalisme. Nah, nasionalisme itu berbau kesetiaan primordial dan solidaritas yang berbasis asal-usul dan kebudayaan yang sama. Maka kalau kita kini menyaksikan goyahnya nasionalisme di Indonesia, hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh masuk atau berkembangnya pemikiran liberal dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia, dan menjadi bagian dari cara ilmu-ilmu sosial memikirkan negara, bangsa, dan nasionalisme kita sendiri. Sebagai contoh tentang salah satu kisah aktual yang saya alus mengenai bangsa dan negara kita saat ini adalah kurang kokohnya nasionalisme. Nah, dari keberagaman budaya saat ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini.
Pancasila sebagai kepandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati. Negara yang harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai kekuatan integrasi. Saat ini Pancasila kurang mendapatkan perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila itu dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Untuk poin yang keempat yaitu fanatisme sempit. Nah, fanatisme sempit ini adalah sebuah paham yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar gitu. Yang kelompoknya lah yang paling baik dan kelompok lain itu harus dimusuhi. Gejala fanatisme seperti inilah yang banyak menimbulkan korban, sehingga terjadilah perpecahan antara tanah air gitu. Salah satunya ialah kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri lalu memusuhi kelompok lain secara membabi buta, seperti itulah. Maka hal ini justru tidak sehat dan akan menimbulkan banyak sekali problem. Yang kelima yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Di Indonesia sendiri pernah mengalami konsep stabilitas nasional yang dimanipulasi untuk mencari kepentingan politik tertentu. Salah satunya ialah gerakan Aceh Merdeka. Dapat dijadikan sebagai contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan mengarah kepada kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antisipasi terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Akan tetapi untunglah perbedaan ini dapat terselesaikan dengan damai dan beradab. Jadi untuk poin yang keenam yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Nah, jadi untuk poin keenam ini penyebab atau poin utamanya dari penyebab konflik ini yaitu adalah kecemburuan sosial menjadi titik utama dalam permasalahan ini. Ketika warga dalam melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli, hal itulah mengapa peristiwa di tanah air ini yang bernuansa konflik berbudaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Jadi adanya rasa kecemburuan sosial. Untuk yang ketujuh yaitu keberpihakan yang salah dari media massa. Saat ini suatu hal yang dapat kita rasakan budaya Indonesia ialah tidak diimbanginya dengan kebebasan pers dan otonomi dan hak publik untuk mengetahui. Jadi semua itu harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan saat ini yang seperti yang kita rasakan, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Kita juga harus perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media massa saat ini untuk kepentingan tertentu. Justru kepentingan tersebutlah yang dapat merusak budaya kita sendiri, budaya di Indonesia. Baiklah, ketujuh poin mengenai problematika atau problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia saat ini sudah saya sedikit saya paparkan. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ saja penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.